Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian. Sapaan pagi ini bahan renungan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Bunyinya sebagai berikut. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka." Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Demikian Injil pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inti dari Injil hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita diajak untuk memahami wanita. Wanita sebetulnya martabatnya sama dengan pria. Hanya saja terada perbedaan fungsi. Oleh karena itu, wanita tidak boleh dijadikan objek nafsu. Wanita perlu juga dihargai dan dihormati dan dijaga hak-haknya, dicukupi, dipenuhi apa yang menjadi hak serta kekhususannya. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, hubungan suami istri tentang perceraian agaknya perlu dipikirkan sebagai berikut. Pernikahan bukan sekedar hubungan suami istri, tetapi pernikahan tujuannya adalah membangun sebuah keluarga yang berbahagia. Yang bahagia adalah kedua person itu, suami dan istri itu, dua pribadi itu, laki-laki dan perempuan itu perlu berbahagia. Konsekuensi dari hubungan cinta suami istri membuahkan anak-anak. Maka orang bijak itu sering mengatakan sebagai berikut. Bila sudah menikah, maka pria dan wanita perlu lebih memperhatikan atau berfokus kepada anak-anaknya. Meskipun orang tua bisa saja menjadi sukses, tetapi bila anak-anaknya tidak ada yang jadi orang, tidak ada yang berhasil, maka mereka akan menderita. Sebaliknya, meskipun orang tua tetap sederhana, apapun yang diupayakan oleh mereka dikhususkan untuk anak, entah itu untuk pendidikan, untuk pembinaan, untuk juga pendampingan, sehingga anak-anak tercukupi dan anak-anak kemudian jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, maka masyarakat akan berkata tiru orang tua semacam itu. Itu adalah orang tua yang baik. Dalam hal ini perlu juga dipahami sebagai berikut, yaitu bahwa ada peranan perempuan di sana yang amat baik. Kata-kata yang
kata-kata bijak yang diserukan oleh almarhum Presiden Tanzania Julius Nyerere mengatakan sebagai berikut. Ini soal pendidikan ya. Mendidik laki-laki hanyalah mendidik seorang pribadi. Tetapi bila mendidik perempuan, maka seluruh keluarganya itu ikut terdidik. Karena bila anak perempuan pandai, maka dia juga akan pandai pula dalam mendidik anak-anaknya. Dalam menyelenggarakan kehidupan rumah tangganya. Sehingga juga orang suaminya pun juga ikut berubah, ikut terdidik. Bila perempuan terdidik, maka kemudian akan mendidik keseluruhannya. Sedangkan bila seorang laki-laki yang kemudian pandai, maka dia kadang-kadang hanya pandai pada dirinya sendiri, menyalah-nyalahkan yang lain, membodoh-bodohkan istrinya, anak-anaknya, dan seterusnya. Maka dalam bidang ini, maka peranan perempuan tetaplah perlu diperhatikan dan juga dihargai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu saja yang bisa menjadi bahan perenungan untuk hari ini. Maka marilah berdoa. Tuhan, melalui Injil hari ini Engkau menyapa kepada kami agar kami mau lebih memperhatikan kaum perempuan, memperhatikan, menghargai, dan juga mengakui hak-haknya. Karena mereka juga semartabat dengan kami, hanya berbeda dalam perannya. Mereka mempunyai tugas-tugas yang khusus, dan itu pun perlu dihargai, dihormati, dijaga, dan juga dibantu perkembangannya. Bila mereka berkembang, maka bangsa manusia ini di masa depan juga akan jauh lebih baik. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sekarang sedang punya masalah. Semoga saja Engkau buka hati mereka untuk bisa lebih luas pandangannya, lebih sabar, dan juga tidak terlalu untuk egois, sehingga dengan cara demikian lebih terjadi pembicaraan-pembicaraan lebih-lebih demi kepentingan masa depan anak-anak. Semua itu Tuhan kami mohon melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.